Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Nurfahada dengan NBI 263, nomor absen 36. Saya dari kelas analisis produktivitas kelas T. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, evaluasi akhir semester pengukuran produktivitas dengan metode OMAK atau objektif matrik. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Di sini akan menjelaskan tentang PT Cita Rasa Nusantara. PT Cita Rasa Nusantara adalah perusahaan manufaktur makanan ringan yang telah berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis camilan seperti keripik singkong, emping linjo, dan kacang oven dengan berbagai beragam varian rasa. Produk-produk dari PT Cita Rasa Nusantara dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia serta beberapa negara tetangga. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi hingga 1.200 per bungkus per hari dan didukung oleh 40 orang tenaga kerja di bagian produksi. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi tantangan terkait produktivitas yang menurun di lini produksi. Oleh karena itu, studi kasus ini akan mengevaluasi tingkat produktivitas pada Departemen Produksi PT Cita Rasa Nusantara yang belum mencapai kondisi optimal. Metode OMAK atau objektif matrik adalah sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau kinerja setiap bagian perusahaan berdasarkan kriteria produktivitas yang relevan dan objektif. Metode pengukuran ini dikembangkan oleh James Elric dan Oregon State University. Kelebihan dari metode OMAK adalah sistem yang sederhana, mudah diterapkan, tidak memerlukan keahlian khusus, dan data yang dibutuhkan pun mudah diperoleh. Selanjutnya di sini adalah menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Di sini saya memiliki periode yaitu 18 bulan, dari bulan April sampai September. Di sini ada empat kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria satu bahan baku yaitu input satu, dan kriteria 2 tenaga kerja, input 2, kriteria 3 mesin, input 3, dan kriteria 4 energi, input 4. Selanjutnya adalah perhitungan rasio performance tiap kriteria pengukuran. Rasio performance sama dengan output dibagi input. Sama bulan dari bulan April sampai bulan September yaitu bulan 18 bulan. Selanjutnya perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Di sini pada kriteria satu rata-ratanya ditemukan adalah 7,18 dan kriteria 2 769,23. Kriteria 3 768,415, kriteria 4 880,793. Dan standar deviasi dari kriteria satu adalah 3,81, kriteria 2 304,445, kriteria 3 323,407, kriteria 4 372,991. Selanjutnya adalah perhitungan batas kontrol atas BKE dan batas kontrol bawah BKB. Di sini ditemukan pada BKA input 1 yaitu 11,00, input 2 1073,7, input 3 1091,82, dan input 4 1253,71. Dan BKB-nya input 1 3,37, input 2 464,8, input 3 445,01, dan input 4 507,87. Menentukan target. Menentukan target sasaran di sini ada target sasaran dimulai dari target sasaran akhir dengan skor 10,
batas kontrol atas BKA dengan input 111,00, 1073,7, 1091,82, 1253,71. Dan sasaran jangka pendek adalah skor 3 dengan rata-rata yaitu input 17,18, input 2 769,2, input 3 768,42 dan input 4 880,79. Dan nilai produktivitas terendah adalah skor 0, batas kontrol bawah atau BKB. Dengan input 1 3,37, input 2 46,8, input 3 445,01 dan input 4 507,87. Menentukan nilai produktivitas yang realistis. Dengan di sini ada yang pertama adalah batas kontrol atas atau BKA, yang kedua batas kontrol bawah atau BKB, yang ketiga interval 0 sampai 3 sama dengan 3 sampai 0 sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Dan interval di sini dari input 1 adalah 2, ditemukan 2,54, input 2 202,96, input 3 215,60, input 4 248,61. Selanjutnya menentukan nilai bobot kriteria. Di sini sudah ada dari kriteria 1 sampai kriteria 4. Dan kriteria 1 ditemukan bobotnya adalah 60%. Kriteria 2 bobotnya 8%, kriteria 3 18%, dan kriteria 4 13%. Seluruhnya itu ketemu 100%. Menentukan nilai skor dari skala. Di sini ada nilai skor dari skala yang pertama batas kontrol atas BKA, average, BKB, bobot, interval 0,0 sampai 3, interval 3 sampai 10. Dan contoh perhitungan performance pada bulan April 2024 dan contoh perhitungan performance bulan Maret pada 2024. Ini adalah menentukan pencapaian kerja. Pada tabel tersebut terdapat skor 1 sampai 10. Diketahui untuk nilai BKA pada kriteria 1 adalah 5,27. Kriteria 2 adalah 248,02, kriteria 3 246,23 dan kriteria 4 305,58. BKA berada pada skor 10. Untuk nilai BKB pada kriteria 1 sama dengan 2,14, kriteria 2 71,8, 71,99, kriteria 3 90,86 dan kriteria 4 99,69. Menentukan pencapaian kerja dari tabel di atas menunjukkan bahwa indeks produktivitas atau IP cukup bervariasi setiap bulannya. IP tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 0,51 yang berarti pada bulan September mengalami peningkatan yang cukup drastis pada bulan periode sebelumnya. Nilai IP terendah terdapat pada bulan Agustus yaitu Agustus 2025 yaitu 0,15. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.